Halo sobat pencinta berita update militer, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia. Tahun 2025 menjadi titik balik bagi Angkatan Laut Indonesia. Dengan kedatangan dua fregat kelas berat PPA Brawijaya Class dan fregat Merah Putih, TNI AL bukan lagi sekadar penjaga perairan, tapi menjadi kekuatan tempur laut yang siap berhadapan dengan ancaman regional. Tetapi, apakah benar Indonesia kini lebih unggul dari Malaysia? Apakah kita bisa menghadapi Cina di Laut Natuna? Dan bagaimana kekuatan ini dibandingkan dengan Singapura dan Australia? Mari kita bahas dengan pendekatan teknis dan strategis dalam analisis mendalam ini. Kondisi TNI AL sebelum 2025. Problem besar. Sebelum 2025, kekuatan tempur TNI AL terbagi menjadi 3 elemen utama: fregat dan korvet, tulang punggung armada, tetapi didominasi kapal tua seperti Van Spijk Class tahun 70 dan Parchim Class tahun 80. Kapal selam Nagapasa Class U209 per 1400 yang modern, tetapi jumlahnya masih minim, hanya 3 unit aktif. Rudal dan sistem sensor, sebagian masih menggunakan sistem analog atau belum memiliki integrasi full network warfare. Masalah utama, keterbatasan sistem peperangan udara. Mayoritas kapal tidak memiliki VLS, Vertical Launch System, untuk rudal anti udara jarak jauh. Kurangnya interoperabilitas, kombinasi alutsista dari Rusia, Eropa, dan Korea menyulitkan integrasi sistem tempur. Minimnya kapal perang dengan stealth dan teknologi AESA membuat TNI AL rentan terhadap deteksi musuh. Masuknya PPA Brawijaya Class, evolusi kapal perang TNI AL. PPA Brawijaya Class adalah fregat generasi terbaru berbasis desain PPA, Pattugliatore Polivalente d'Altura, Battle Light Class, Italia, yang telah disesuaikan untuk kebutuhan TNI AL. Spesifikasi teknis: panjang 144 meter, bobot 16 tona, kecepatan 31 knot, jarak jelajah 6.000 naut mil. Propulsi iodlat, combined diesel and electric, lebih senyap untuk operasi ASW, anti-submarine warfare. Sistem sensor dan senjata: radar AESA Leonardo Kronos Grand Naval, mampu mendeteksi target sejauh 250 km, tracking hingga 300 target sekaligus. Rudal otomat Teseo Mark 2E, rudal jelajah dengan jangkauan 350 km, mampu menyerang kapal dan target di daratan. Sistem PLS MBDE Aster 30, rudal pertahanan udara dengan jangkauan 120 km, mampu menghadapi ancaman pesawat dan rudal balistik. Meriam OTO Melara 127 mm Vulcano, menggunakan amunisi presisi dengan jangkauan 80 km untuk serangan permukaan dan dukungan tembakan darat. PPA Brawijaya bukan sekadar fregat biasa, tapi kapal perang multiperan dengan kemampuan stealth dan peperangan jaringan modern. Fregat Merah Putih, lompatan industri pertahanan nasional. Fregat ini berbasis desain Arrowhead 140, dikembangkan oleh PT PAL dengan teknologi dari Turki dan Italia. Spesifikasi teknis: panjang 138,7 meter, kecepatan 28 knot, jarak jelajah 9.000 nautika mil. Propulsi Kodad, combined diesel and diesel. Keunggulan sistem senjata dan radar: radar AESA Metehan, teknologi dari Turki, mampu mendeteksi target sejauh 300 km. 64 PLS Silver A50, bisa membawa rudal Aster 30 untuk pertahanan udara dan rudal serangan darat seperti CALP Naval. Meriam 127 mm OTO Melara plus CIWS,
memberikan perlindungan terhadap ancaman rudal dan kapal kecil. Keunggulan utama fregat ini bukan hanya pada persenjataan, tetapi pada transfer teknologi yang membuat Indonesia semakin mandiri dalam industri pertahanan. Dampak strategis, siapa yang harus khawatir? Cina di Laut Natuna. Sebelumnya, TNI AL hanya bisa melakukan deterrence, pencegahan konflik. Sekarang, dengan radar AESA dan rudal jarak jauh, TNI AL bisa mengunci dan menargetkan kapal perang Cina dalam hitungan detik. Malaysia di Ambalat. TLDM, Tentara Laut Diraja Malaysia, mengandalkan Maharaja Lela Class dengan rudal NSM, Naval Strike Missile. Dengan PPA dan fregat merah putih, TNI AL kini memiliki keunggulan dari segi daya tempur dan sistem pertahanan udara. Singapura dan Australia. Singapura memiliki Formidable Class dan Australia memiliki Hobart Class Destroyer dengan radar SPY-1 DISA. TNI AL masih kalah dari segi destroyer, tetapi kini memiliki fregat dengan teknologi setara. Artinya, di tahun 2025, Indonesia resmi masuk dalam 3 besar kekuatan laut Asia Tenggara, menyaingi Singapura dan Australia. Apa langkah selanjutnya? Penguatan kapal selam. Butuh tambahan 6-8 kapal selam kelas modern untuk mendukung strategi sea denial. Integrasi sistem tempur. Harus menyatukan teknologi Italia, Turki, dan Korea dalam satu platform jaringan tempur. Investasi pada satelit dan drone maritim untuk meningkatkan pengawasan perairan Indonesia. Jika modernisasi ini berlanjut, maka di tahun 2030 Indonesia akan menjadi kekuatan laut dominan di Indo-Pasifik. Posisi TNI AL di 2025. 1. Lompatan kapabilitas teknis. Kehadiran PPA Brawijaya Class dan fregat merah putih bukan hanya menambah jumlah kapal fregat TNI AL, tapi secara kualitatif mengangkat kemampuan tempur TNI AL ke level baru, terutama dalam peperangan udara. Sistem PLS dengan rudal Aster 30 menjadikan TNI AL mampu menghadapi ancaman udara berkecepatan tinggi, termasuk rudal jelajah dan pesawat tempur generasi keempat dan 5. Peperangan laut ke darat, rudal jelajah seperti Teseo Mk2I dan Vulcano menambah opsi serangan presisi ke sasaran di daratan. Deteksi dan komando kendali, radar AESA, dan combat management system modern memberi TNI AL keunggulan dalam situational awareness dan interoperability. Ini adalah lompatan 20 tahun ke depan dibandingkan kapal-kapal TNI AL sebelumnya. 2. Strategi sea control dan sea denial mulai terwujud. TNI AL kini bukan hanya bisa melakukan patroli dan pengawasan sea presence, tetapi sudah mampu masuk ke doktrin sea control, menguasai wilayah laut dan mempertahankan dari penetrasi musuh berkat daya deteksi jauh dan pertahanan udara berlapis. Sea denial, menolak akses musuh, terutama di area strategis seperti Laut Natuna Utara dan Selat Makassar, dengan kombinasi rudal jarak jauh dan stealth capability. Hal ini membuka kemungkinan konsep zona A 2/AD, anti-access area denial, yang sebelumnya hanya dimiliki negara-negara besar seperti China. 3. Pengaruh regional mulai bergeser. Dengan 2 kapal ini, Indonesia telah resmi masuk ke dalam daftar top 3 kekuatan laut Asia Tenggara bersama Singapura dan Australia. Negara dengan industri galangan kapal militer aktif di ASEAN bersama Vietnam dan Singapura melalui produksi domestik fregat merah putih. Ini tidak hanya menaikkan kekuatan militer Indonesia, tapi juga meningkatkan bargaining geopolitik di forum kawasan seperti ADMM Plus atau ICG. 4. Tantangan yang harus dijawab.
Namun, keunggulan ini belum cukup jika tidak dibarengi dengan modernisasi kapal selam. 3 unit U-2009 tidak cukup untuk menjaga 3 Alki dan ZEE di Natuna. Indonesia butuh 6-8 kapal selam modern tambahan. Integrasi jaringan tempur. Perlu sistem komunikasi dan command control yang bisa menyatukan armada dengan berbagai asal teknologi Italia, Turki, Korea, Rusia. Penguatan logistik dan suku cadang. Kapal modern butuh dukungan logistik kuat agar tingkat kesiapan tempur, combat readiness, tetap tinggi. Latihan gabungan dan simulasi perang modern untuk memastikan awak kapal bisa memaksimalkan sistem canggih di PPA dan fregat merah putih. Kesimpulan akhir, tahun 2025 adalah awal dari transformasi kekuatan laut Indonesia. Bukan lagi kekuatan maritim berbasis kuantitas, tapi sudah masuk ke era kapabilitas tinggi berbasis teknologi. Tapi untuk benar-benar menjadi naval power dominan di Asia Tenggara dan kawasan Indo-Pasifik, Indonesia harus melanjutkan modernisasi dengan pendekatan menyeluruh, teknologi, SDM, doktrin, dan interoperabilitas. Jika proses ini konsisten hingga 2030, maka untuk pertama kalinya sejak kemerdekaan, Indonesia bisa menjadi kekuatan laut regional yang disegani bukan hanya karena jumlah, tapi karena kemampuan tempurnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Dukungan kalian membuat channel update militer terus berkembang dan menghadirkan analisis terbaik tentang kekuatan pertahanan Indonesia. Jangan lupa tinggalkan like, komentar, dan share video. Bersama kita dukung kekuatan pertahanan Indonesia.